kesempatan kali ini seperti kelanjutan sebelumnya kita sudah membahas tentang pemantulan sempurna dan sekarang kita akan membahas tentang praktikum fisika untuk judul pembahasan pembiasan cahaya. Di sini tujuannya ialah menyelidiki hubungan antara sinar datar dan sinar bias pada perambatan atau pembiasan dari udara ke kaca atau dari kaca ke udara. Baik, kita menggunakan balok kaca yang sama dengan pemantulan sempurna. Ini balok kaca setengah lingkaran, kemudian dengan susunan sudah ada terpasang sumber cahaya, kemudian lensa positif 100, kemudian diafragma satu celah. Di sini sudah kita buat sudut datar, yakni 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ingat, sudut datarnya diukur dengan terhadap garis normal, ya. Nah, kalau diperhatikan secara teliti perbedaannya, ketika pemantulan sempurna, bagian yang lengkung yang bertemu dengan sumber cahaya, tapi pada pembiasan cahaya, bagian yang bertemu dengan sumber cahaya ialah bagian yang datar. Artinya nanti di sini medium awalnya ialah udara, kemudian medium selanjutnya ialah kaca. Jadi yang kita amati ialah pembiasan cahaya dari udara ke kaca. Nah, sekarang kita akan coba. Namun sebelumnya, teman-teman semua harus mengetahui tentang hukum Snellius. Apa bunyi hukum Snellius? Teman-teman bisa catat. Bunyi hukum Snellius ialah sinar datar dari medium yang renggang ke medium yang rapat, dalam hal ini dari udara ke kaca, akan dibiaskan mendekati garis normal. Sedangkan sinar datang dari medium yang rapat ke medium yang renggang, dari kaca ke udara, maka dia akan dibiaskan menjauhi garis normal. Ini kalau bahasa bapernya anak remaja sekarang ini. Jadi kalau ada hubungan dari renggang ke rapat, itu artinya dia sedang mendekat, ya. Sedangkan dari hubungannya rapat ke renggang, maka itu dalam kondisi sedang menjauh. Jadi itu diingat, ya. Kalau dari renggang ke rapat, maka dia sedang mendekat atau mendekati garis normal. Dari rapat ke renggang, maka dia sedang menjauh atau menjauhi garis normal. Itu yang akan kita amati nanti sesuai dengan tujuannya. Baik, langkahnya sama seperti tadi. Kita nyalakan sumber cahaya. Kita pastikan dulu apakah posisi dari balok prisma ini atau balok kaca setengah lingkaran ini atau kaca setengah lingkaran ini berada pada posisi tengah-tengah. Syaratnya bagaimana tadi? Sinar yang datang itu keluar tepat lurus meninggalkan kaca setengah lingkaran tadi. Kalau sudah pas, maka kita garis dia supaya nanti tidak bergeser lagi. Nah, setelah itu tinggal kita arahkan saja untuk sudut 10 derajat. Kita gambar atau kasih tanda titik cahayanya. Kemudian 20 derajat, 20 derajat, 30 derajat. Pastikan dia sejajar supaya lebih pasti. Baik. Kita ambil 3 sampel saja. Kemudian setelah itu kita tinggalkan, kita matikan sumber cahaya dan kita garis untuk mengukur sudut yang meninggalkan kaca setengah lingkaran. Kita akan coba ukur dengan menggunakan busur derajat. Ingat, diukur terhadap garis normal. Kita lihat untuk sudut 10 derajat, berapakah sudut yang meninggalkan. Ternyata di sini sudutnya besarnya ialah 8 derajat. 8 derajat. Kalau sudutnya 20 derajat, kita ukur, maka sudut yang meninggalkannya itu ialah sebesar 15 derajat. Ketika sudutnya 30 derajat, maka sudut yang meninggalkannya itu ialah sebesar 22 derajat. Baik, bisa langsung dipindahkan ke data praktikum. Sudutnya ketika 20, maka dia tadi menjadi 15 derajat. Kemudian ketika 20 menjadi 22 derajat. Dicermati lagi, ketika sudut datang 20 dia menjadi 15. Ketika 30 menjadi 22. Itu sudutnya mengecil atau semakin mendekati garis normal. Maka kalau kita melihat
Pertanyaannya, apakah hasil pengamatan sesuai dengan hukum Snellius? Jawabannya iya. Karena menurut hukum Snellius, sinar datang dari medium yang lebih renggang, yakni udara, ke medium yang lebih rapat, yakni kaca, akan dibiaskan mendekati garis normal, atau dengan kata lain sudutnya mengecil dari 20 jadi menjadi 15, dari 30 menjadi 22. Jadi jawabannya sesuai dengan hukum Snellius. Kemudian yang kedua, tuliskan hukum tentang pembiasan. Tersebutkan tadi bahwa hukum Snellius berbunyi, sinar datang dari medium yang renggang ke medium yang lebih rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Begitupun sebaliknya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.